Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Sari. Saya Fani Oktaviani. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna. Prinsip desain antarmuka pengguna. Interaksi pengguna. User interface atau antarmuka pengguna adalah cara atau mekanisme pengguna untuk melakukan interaksi dengan program sehingga pengguna dan program dapat berkomunikasi satu sama lain. Macam-macam interaksi. Yang pertama, direct manipulation. Manipulasi atau pengoperasian secara langsung, interaksi langsung dengan objek yang ada di layar. Ketika pengguna memberikan instruksi pada layar, komputer akan secara langsung proses instruksi ini. Kelebihan direct. Waktu pembelajaran pengguna sangat singkat karena mudah dimengerti dan diingat. Umpan balik langsung diberikan pada setiap aksi sehingga kesalahan pada desain antarmuka pengguna ataupun kesalahan pengguna dapat terdeteksi dan diperbaiki secara tepat. Kekurangan direct. Antarmuka tipe ini rumit dan memerlukan banyak fasilitas pada sistem komputer. Cocok untuk penggambaran secara visual untuk satu operasi atau objek. Prinsip direct. Aplikasi yang dihadapi seorang pengguna bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik dari pengguna yang bersangkutan. 2. Menu selection. Secara mendasar, menu identik dengan daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas dan ditampilkan pada layar, atau sekumpulan pilihan option pada menu antarmuka yang tersedia bagi pengguna ditampilkan pada layar dan dapat dipilih menggunakan mouse atau tombol numerik maupun alfabetik. Jenis-jenis sistem menu. Pertama, sistem menu datar. Kemampuan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi akan ditampilkan secara lengkap dan biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang cukup panjang. 2. Sistem menu tarik. Sistem menu tarik pull down merupakan menu yang berbasis struktur pohon. Sebuah sistem menu tarik pada dasarnya merupakan sistem menu yang pilihan-pilihannya dikategorikan menurut kriteria tertentu. Kelebihannya, pengguna tidak perlu ingat nama perintah karena sudah tertera di dalam menu. Meminimalkan pengetikan sehingga meminimalisasi kesalahan pengetikan. Kekurangan, tidak ada logika AND dan OR. Perlu ada struktur menu jika banyak pilihan menu dianggap lambat oleh pengguna. Mahir dibandingkan dengan command language. 3. Form filling, pengisian form. Teknik dialog berbasis pengisian barang, form filling dialog, merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian barang dalam kehidupan sehari-hari di mana pengguna akan dihadapkan pada bentuk barang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Perancangan dialog berbasis pengisian barang merancang suatu tampilan yang selain dapat mencerminkan struktur rekaman tempat informasi-informasi tersebut akan disimpan tetapi juga mempermudah pengguna untuk melakukan pengisian data. Kelebihan, masukan atau data atau input yang sederhana mudah dipelajari oleh pengguna untuk mengurangi kesalahpahaman. Kekurangan, memerlukan banyak tempat di layar karena beragamnya data yang harus diisi dalam barang. Harus menyesuaikan dengan barang manual dan kebiasaan pengguna untuk mendapatkan data yang objektif. 4. Command language. Menuliskan perintah yang sudah ditentukan program. Command language merupakan interaksi manusia dan komputer yang tradisional dan orisinil. Dapat dikatakan orisinil karena semua interaksi melalui menu, borang, dan direct manipulation semuanya akan berujung dengan penggunaan bahasa command language. Mengklik suatu menu berarti menjalankan command language untuk perintah menu tersebut. Kelebihan, powerful, sistem yang menyediakan kemampuan untuk membangun prosedur kompleks, menyimpannya sebagai file, script, dan makro. Fleksibel dan user control. Pengguna dapat melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Fast and efficient. Perintah yang kompleks dapat lebih cepat dibandingkan melalui screen scanning.
User screen real estate antarmuka ini hanya membutuhkan satu baris dari layar untuk memasukkan perintah. Kekurangan difficult to learn. Walau sudah mengerti perintah-perintahnya, pengguna harus terbiasa terlebih dahulu. Assumes typing skill. 5. Natural language. Perintah dengan menggunakan bahasa manusia sehari-hari. Natural language sangat dibutuhkan sebagai mekanisme komunikasi yang atraktif, karena pada dasarnya komputer tidak dapat mengerti instruksi yang dituliskan dalam bahasa sehari-hari. Kelebihan pemberian perintah menggunakan pengenalan tutur dan atau pengetikan bahasa alami lewat keyboard dapat mempermudah pengguna. Kekurangan ambiguity kerancuan pada aspek sintak dan semantik. Ada banyak kata yang memiliki lebih dari satu arti. 5. Touchscreen. Touchscreen merupakan sebuah perangkat atau tampilan visual yang mana pengguna dapat mengontrol melalui gerakan sederhana atau multi-touch dengan sentuhan jari. Komponen utama: controller pengendali, sebuah perangkat yang memproses dan mengubah voltase sinyal yang diterima dari komponen touch sensor berupa arus listrik dan dihubungkan ke prosesor atau perangkat lain. Touch sensor komponen ini terletak di bagian luar tampilan sebagai lapisan penerima input dari pengguna atau sentuhan. Bagian yang disentuh akan menimbulkan aliran listrik. Software driver sebagai alat penerjemah data dari proses di atas yang memungkinkan interaksi pengguna dapat diterima dengan baik oleh sistem. Perancangan tombol. 1. Push button, tombol tekan. Jenis push button, tombol tekan: 1. Spin box, 2. List box, 3. Combo box, 2. Label box, 3. Radio button, 4. Scroll button. Prosedur perancangan antarmuka. 1. Prinsip dan perancangan. 2. Cara pendekatan. Urutan perancangan: perancangan tampilan berbasis teks, perancangan tampilan berbasis grafis, waktu tanggap atau waktu respon, penanganan kesalahan. 3. Piranti bantu sederhana. 4. Jaringan semantik tampilan.